هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Di kesempatan yang singkat ini, izinkan saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk kembali berintrospeksi diri, untuk kembali bermuhasabah diri, untuk kembali sekali lagi menilai diri kita, apakah kualitas ibadah kita sudah baik, apakah kualitas sholat kita terutama sudah baik, apakah sholat sudah menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita sudah bisa melawan dinginnya pagi dan lelahnya malam untuk bangun mendirikan sholat, dan apakah kita sudah bisa memprioritaskan sholat, menyempatkan waktu untuk sholat di sela-sela kehidupan kita. Karena seperti yang kita tahu, sholat adalah salah satu amalan yang paling penting dalam Islam. Amalan yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu banyak kita temukan dalam Al-Quran dan hadis, ayat-ayat dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang menekankan tentang pentingnya sholat, yang menyebutkan tentang keutamaan dan fadail sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa hafidhu 'ala shalawat was shalatil wusta, dan lain sebagainya. Dan tentu masih banyak lagi. Dan bukankah kita tahu bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab kelak? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, faqad aflaha wa najah. Dan apabila sholatnya buruk, faqad khaba wa khasar, maka ia telah gagal dan merugi. Dan bukankah kita tahu bahwa sholat adalah cahaya? As-sholatu nur. Sholat adalah cahaya bagi yang mengerjakannya kelak di dalam kubur dan kelak di akhirat. Dan bukankah kita juga tahu bahwa sholat dapat menggugurkan dosa-dosa kita? Wa aqimis sholata min tarafain nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Dan bukankah kita tahu bahwa sholat juga akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sungguh sholat yang dikerjakan dengan benar akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan apabila kita masih mendapati diri kita melakukan perbuatan keji dan mungkar, padahal kita sudah sholat, maka kita harus kembali melihat bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana kondisi sholat kita, apakah kita sudah sholat dengan benar, apakah kita sudah sholat sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan bukankah kita juga tahu bahwa salah satu alasan kesuksesan kita di dunia ini adalah sholat? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan salah satu ciri orang yang beriman yang pertama kali disebutkan adalah humul alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan bukankah kita juga tahu, seringkali kita mendapati diri kita mengeluh tentang masalah hidup. Seringkali kita mengeluh kondisi kehidupan kita yang sulit. Seringkali kita mengeluhkan kondisi ekonomi kita. Tapi seringkali kita juga lupa bahwa Allah telah memberikan salah satu solusi. Allah telah memberikan kita jalan keluar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kepadaku
meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan bukankah kita juga tahu bagaimana kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang dikatakan divonis tidak mungkin memiliki keturunan, tapi dia mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam sholatnya, hingga Allah mengabulkannya dan menjadikan sesuatu yang tidak mungkin. Dan bukankah kita juga tahu bahwa sholat dapat menenangkan hati? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepadaku, bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati? Dan sholat adalah salah satu bentuk zikir yang disebutkan juga dalam Al-Quran. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk berzikir kepada aku, untuk mengingatku. Dan bukankah kita juga ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayya amalin ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Sholatu fi waqtiha. Sholat di tepat pada waktunya. Maka dari itu saya ingin mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk kembali berintrospeksi diri, kembali melihat bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana kita bisa memprioritaskan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari, terus meningkatkan dan menjaga kualitas sholat kita. Dan saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk terus berdoa dan saling mendoakan agar diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendirikan sholat sampai akhir hayat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.